orang bisa beli spring bed mahal, tapi belum tentu dia bisa beli tidur yang nyaman. Yang melatar belakangi terjadinya kutuk itu si iblis atau itu kehendaknya Tuhan, ya itu akibatnya kamu nggak taat. Di sini bersama saya Tommy. Bersama saya di tempat ini ada Pastor Guntur. Yes, Ya. hello. Shalom Pastor Shalom, Guntur. shalom. Sehat ya? Yes, mantap. Kelihatan dari wajahnya. Aroma Ganteng wajah. Oh, ganteng. Ganteng. Ya, pakai masker, nggak kelihatan sih sebenarnya. Ada Pastor Kuku. Pastor Kuku, shalom. Oi, Sehat? sehat. Ini teman lama saya Ya, yang ngajak saya pelayanan ini. Ya, kita bicara tentang apa ini hari ini, Pastor Guntur, Pastor Kuku. Yang lagi menggelisahkan sekarang aja deh. Apa Banyak ya? orang gelisah tuh. Banyak kena PPKM, Pastor. Ya, yang dipecat, yang Yang dipecat banyak, yang nggak jadi Bener. kawin ada. Yang diputuskan pacar ada. Banyak sekali kalau yang Yang merasa gelisah. dikutuk juga ada. Nah, gitu ya, Pastor Ah. ya. Kutuk. Iya. Oh, yang diberkati nggak Harusnya, tertarik, nggak ya berarti tertarik harus untuk ada lawan dibicarakan. katanya. Ada berkat, ada kutuk gitu loh. Berkat dan kutuk, Pastor. Iya. Oke, kita bicara tentang berkat dan kutuk. Iya. Kita nggak ngomongin yang ini enggak ya. Nah, saya mau kasih Enggak ya. kasih tanya nih, Oke, ya. Tommy. Ya. Kalau orang itu dilahirkan kecil, pendek, itu kena kutuk nggak sih? Enggak, itu lahiriah. Lahiriah. Ya udah di sononya ke sini begitu ya, wes. Merasa pernah dikutuk nggak? Saya pendek, Pastor. Udah, kita ngomong yang lain deh. Oke, baik. Berkat dan kutuk ya. Gimana ini berkat, mau mulai dari mana kita berkat dan kutuk ini? Kita mulai bicara tentang berkat aja, definisi berkat. Siapa yang duluan, Pastor Kuku atau Pastor? Iya, kalau saya ngomong yang kutuk-kutuk aja deh, dia Oh ngomong gitu. berkat. Enggak lah, nanti ada gilirannya ya. Kita bicara tentang definisi berkat. Gimana? Pastor Kuku dulu. iya boleh dah. Apa itu berkat? Ini berkat buat saya ini. Oh ya, silakan Iya. diminum. Iya, Tidak. tapi saya harus buka master nanti. Oh ya, oke. Ya paling tidak berkat itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sih. Mhm. Ya, kadang juga kita tidak perlu membelinya atau bahkan dari Tuhan sendiri kan kita bisa nafas itu berkat. Kita ada juga berkat. Orang bekerja dapat sesuatu juga berkat. Orang atau bisa ngomong rezeki ya. Dapat gitu. rezeki, umur Baik. panjang, ulang tahun, naik pangkat. Itu berkat semua itu. Itu secara umum. Iya. Kalau menurut pandangan orang Kristen, orang percaya. Ya kalau menurut orang percaya adalah kalau mengalami sesuatu yang baik itu berkat Tuhan. Tapi kadang-kadang orang Kristen berkata mengalami sesuatu yang buruk. Saya salah apa ya Tuhan? Dosaku apa? Oh berarti aku kena kutuk ini. Gitu. Oh gitu ya. Iya ini secara umum kekristenan kan bicara seperti itu. Gitu. Itu definisinya berkat. Iya ini sudah dijelaskan ini. Definisi berkat, jadi boleh maknanya saya artikan bahwa segala sesuatunya baik, kan Pokoknya cukup. semuanya baik. Makan cukup meskipun nasi dong tanpa lauk, tapi bisa makan satu hari itu berkat. Ya, itu sebetulnya berkat. Makanya tergantung kondisi dari hati orang itu. Oh, Ada yang makanannya mewah, tapi dia tidak mau makan, bosan dibuang-buang. Bagi orang lain nggak bisa makan, berkat. Tapi bagi dirinya kayak bukan berkat gitu. iya. Saya setuju dan itu. Jadi tergantung dari seseorang itu ya. Iya. Saya pernah menyaksikan, Pastor, ada satu orang yang sangat kaya sekali. Mungkin dia bisa belanja tentang makanan yang sangat enak ya di restoran. Tapi divonis dokter dia tidak boleh makan makanan yang enak itu karena dia harus menggunakan alat selang apa gitu nutrisi. Nah, itu bukan berkat ya. Berarti apa? Masa itu kutuk? Bukan Kutuk berkat ya? ya gitu. Berarti orang kan selalu punya konsep begitu pikiran bahwa kalau yang menyakitkan, yang sakit, yang cacat, kutuk. Kalau yang sehat, yang kaya, yang enak, berkat. Oh, gitu. Konsepnya orang kan begitu. Oke, seperti baik. itu. Oke, baik. Ada lagi mungkin Pastor Guntur definisi berkat yang punya pandangan yang lain selain dari Pastor Kuku? Iya, kalau kita semua pasti condong bahwa kita semua mau berkat.
Oh. ya kan ya? Iya dong. Nggak ada yang mau dikutuk. Oh iya dong. Terus gimana, Pastor? Nggak ada, pokoknya kita nggak mau dimaki, disumpah serapahi gitu-gitu ya. Terlihat kurang. Terlihat kurang. Enggak ya? Iya, jadi contoh gini kan tadi ngomong soal bisa beli makanan tapi nggak bisa makanan enak. Iya. Hampir sama begini nih. Orang bisa beli spring bed mahal, tapi belum tentu dia bisa beli tidur yang nyaman. Iya. Ya kan ya? Iya. Betul ya? Benar. Orang bisa masuk ke asuransi terbaik, tapi belum tentu dia bisa beli hidup kesehatannya. Oh, Karena iya. asuransi itu diklaim di backup kehidupannya pada saat terjadi kecelakaan. Tapi pada saat dia hidup, dia nggak bisa apa-apa asuransi itu. Karena memang kita yang berusaha menjaga sendiri. Artinya bahwa kadangkala kita menilai berkat yang kelihatan seperti uang, tempat tidur, rumah, kendaraan. Nah, contoh asuransi kendaraan deh, kecelakaan. Ya. Bisa nggak dia jaga kita, mobil kita nggak ketabrak asuransi itu? Ya, kecelakaan kan tidak tahu kapan waktunya Kecuali terjadi. mobil itu kita parkir di rumah nggak bakalan kecelakaan deh. Iya, betul. Tapi selama kita pakai pasti akan kena gesekan, kena rusak. Ya, Dia hanya bisa nolong kita padahal pada saat terjadi, iya, gitu ya. betul. Nah, makanya kita syukur sekali bisa membuat sebuah definisi konsep tentang Berkat. berkat. Kecuali kita back to the Bible. Dari apa namanya dalam batasan firman Tuhan Bible itu bagaimana? Pastor Kuku gimana? Iya. Berkat ini kalau menurut Bible ya. Ya. Menurut Alkitab bahwa berkat itu dalam bahasa aslinya barak. Barak itu dalam bahasa Ibraninya bet reskaf, bet res itu bar itu anak huruf besar san. Itu bicara Bar. tentang putra Tuhan, putra Elohim yaitu Yesus. Itu bar. Mungkin barak, kita biasa dengar satu nama di Alkitab yang itu- pakai bar. Bartolomeus, Bartimius. Mhm. Itu bar artinya anak. Anak dari Timeus. Jadi ada bar di depan, itu artinya anak. Terus Oke. seperti Jadi itu. bar bukan tempat kita minum. Iya, enggak ya. lain itu lain. Oke. Ya, terus Lalu gimana, kaf Pastor? itu artinya tangan yang begini. Aha. Jadi Memberkati, kata bless memberi. atau dalam bahasa Ibraninya barak itu sebetulnya tangan Yesus yang sedang begini. Jadi diberkati di dalam menurut Alkitab, menurut kekristenan sebetulnya itu adalah Tuhan Yesus yang sedang begini ke kita. Nih, ini. Kan kebanyakan orang kan diberkatilah engkau kan begini. Iya, kan? iya, Kan iya. begitu. Woi, Tumpang tangan ini bukan ya? Tumpang tangan? Bukan. ya Ada bless. teman tangan kan ada yang nyentuh kan ada kayak Kalau gitu, ini seperti itu. bukan ya? Hah? Tapi memberkati. Tadi Tommy begini ya? Iya. Lu minta ya? Minta. Sebentar, sampai sini dulu saya potong. Oke. Ini memberkati. Iya. Tumpang tangan ada bedanya ya? Ya, teman tangan kan sama aja memberkati orang itu. Oh sama ya, pengertiannya Kalau- sama. Kalau misalnya doakan orang sakit kan tumpang tangan juga. Tumpang tangan. Memberkati dengan doanya Oke. sembuh. Oh, oke ya. Terus gimana? Jadi dari pandangan Bible. Jadi menurut Bible sebetulnya itu Tuhan Yesus yang sedang memberkati orang itu dengan kesembuhan kah, dengan pemulihan apapun yang baik daripada Tuhan. ya, oke, gitu ya. Jadi ini biblical ya. Iya. Semua yang datang dari Tuhan, dari Yesus itu berkat. Pemberian yang terbaik, bless, grace, anugerah. Anugerah. Iya, Ya, terbaik. segala yang dalam hidup saya mengalami baik, tiba-tiba ada yang ngirim makanan, itu berkat dan selalu dari Tuhan. Iya. Dalam batasan kita orang yang percaya dengan Kristus, itu selalu kita menganggapnya itu Dari dari Tuhan. Tuhan, selalu. Iya. Bagaimana dengan kawan kita yang di sebelah? Yang mana nah? Yang di sebelah pokoknya yang tidak seiman dengan Yang nggak kita. kelihatan atau yang kelihatan? Sebelah saya Tommy. Ya, kawan kita yang di sebelah mereka juga mungkin dapat hal hadiah. Iya. ya, Namanya kesehatan. buat mereka namanya barokah. Sama dengan berkat. Iya. Pastor Guntur Karena serumpun bahasa. sama dengan berkat. Sebetulnya Barak. kata barakah ya. Hmm. Kita menyebutnya barakah atau barokah. Barakah itu diferensial atau turunan dari kata barak. Barak. Barak itu bahasa asli daripada berkat. Pastor Guntur, berkat sama beruntung apa hubungannya? Ya, itu CS itu tuh, temenan tuh. Jadi gimana, Pastor? Kalau keberuntungan itu orang berpikir bahwa apa yang dia kerjakan itu spesial. Dia mendapatkan sebuah keberuntungan dari orang lain. Jadi orang lain tidak, dia dapat.
berkat. Tapi berkat Tuhan tidak. Berkat Tuhan itu dicurahkan ke semua orang. Jadi beruntung itu bagian dari berkat atau beruntung ada di dalam berkat? Boleh nggak diasumsikan seperti Bahasa itu? dunia Bagaimana, suka Pastor? pakai kata Pastor beruntung Gugu ya? gimana? Beruntung tuh sebetulnya ada di dalam kategori berkat. Karena berkat itu memang itu kita free, kita dapatkan. Tapi berkat juga tidak ada yang tidak kita pikirkan, ada yang tidak kita rencanakan. Tiba-tiba kita dapat. Padahal itu juga mungkin berupa keberuntungan juga. Nah itu beruntung hari ini Pastor Kuku dapat tiket ya, ke Israel misalnya. Nah itu Iya, tapi masih lockdown. itu asumsinya apa ya? Lebih dibilang itu Berkat beruntung kalau orang atau Kristen. berkat? Berkat ya, berkat. Iya. Tapi sebagian orang bisa ngomong, wah beruntung ini. Bisa Iya, begitu. dapat Gak apa-apa deh iya, orang iya, ngomong iya, beruntung gitu. Gak apa-apa orang ngomong kita beruntung. Haleluya, puji Tuhan deh kayak gitu. Oke, berkat sudah jelas bahwa semua yang kita alami baik itu berkat ya. Kita sepakat ya dan itu. Iya. Oke, kutuk. Nah itu Wah, ini nih masalahnya di sini. Sebab ada orang-orang yang baca di Bible bahwa Tuhan itu kasih berkat juga Tuhan kasih kutuk. Nah ini dia masalah. Pastor Kuku, kutuk kalau antara kutuk sama dosa ada hubungannya enggak ya? Ya, Pasti ada dong ya. kutuk akibat dari dosa sih. Oh, gitu. Sebetulnya berkat dengan kutuk ini ada kesamaan. Kesamaannya itu adalah sama-sama kata-kata. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kutuk itu artinya juga kata-kata. Kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan. Jadi misalnya seorang mertua atau orang tua ngomongin ke anak yang bikin anak itu susah, seringkali itu menjadi sebuah kutuk ke anak itu. Kutuk dalam arti kan membuat dia susah gitu. Terjadi. Kok aku diomongin goblok sih? Nah, Terjadi. nah kalau dia memikirkan itu ya jadi goblok sungguhan, malas belajar akhirnya gitu. Oh, gitu. Kecuali dia, oh katanya aku bodoh ya. Tapi memotivasi dia untuk dia belajar, akhirnya dia tidak tinggal dalam kebodohannya, dia mau berubah. Nah berarti dia tidak terkena kutukan dari kata-kata itu. Oke, iya. Tidak berdampak. Sama-sama. Enggak berdampak kan? Enggak berdampak. Berkat Juga kata-kata. Tuhan memberkati Adam dan Hawa itu kata-kata berkat, kata-kata yang baik kan. Ya, ya. Engkau akan berkuasa dan seterusnya, engkau akan beranak cucu, itu kata-kata berkat. Jadi baik berkat maupun kutuk kesamaannya itu dua-duanya sama-sama kata-kata, kalimat. Gitu. Yang diucapkan. Iya. Dan itu pasti terjadi. Dan Pasti terjadi. belum tentu terjadi dong. Oh belum ya? Belum tentu terjadi. Misalnya setelah ini Tommy pulang, Hmm. saya ngomong, Tom, hati ya kamu pulang ya. Ya, Kamu tidak akan sampai kamu ke rumah gitu. saya tangkis. Nah, Jadi saya pasti sampai rumah. jadi enggak. Jadi sama-sama kata-kata, cuman kalau kutuk itu kata-kata yang membuat dia susah. Negatif ya? Ya, susah. Apa? Ya menyusahkan apa ya? Dirinya tertekan dan sebagainya itu. Jadi kutuk kalau diucapkan belum tentu terjadi. belum tentu terjadi. Kutuk bisa terwujud dong, Pastor Guntur. Kan kita punya agenda di negara kita ini di Sumatera ya, itu Legenda. loh, legenda, kok. ya. Agenda. Agenda itu kan yang ada tanda Agenda. tangan. Maaf. Kan di sini ada ketan legenda ya. Iya. Iya, legenda tentang salah satu cerita ya. Oh iya. Saya ya ini Pastor Guntur ini kebetulan dari mana Pastor? Dari Sumatera. Sumatera, tapi memang pernah juga ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat yang seorang ibu mengutuk anaknya, jadi batu. jedeng berubah jadi wujud. Maling kundang, Terwujud maling maling kundang, kundang. Nah, itu ini begini, maksud saya begini Pastor Guntur. Tuhan tidak mengutuki, sepakat ya? Iya. Tuhan tidak mengutuki. Mhm. Oke. Kutuk ini berasal dari mana sebenarnya? Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, Bentar manusia. dulu apa hubungannya sama maling kundang tadi Nah, tanyanya? ini yang kedua. Yang kedua ini pertanyaan kedua. Itu kan manusia tuh yang mengutuk manusia meskipun itu anaknya. Manusia ngutuk manusia. Terjadi. Mhm. Di latar belakang kejadian ini ada iblisnya kah atau memang gara-gara kuasa ucapannya itu berubah jadi kutuk karena dia sakit hati, seorang ibu sakit hati terhadap anaknya. Pastor Guntur gimana kok menjabarkan ini semua? Saya nangkapnya satu kata di situ, sakit hati. Ya kan? Sakit hati Iya, ya. termasuk iblis di awal-awal sakit hati karena dibuang dari surga. Sakit hati makanya dia bikin itu ke manusia. Jadi kalau orang mengucapkan kutuk karena sakit hati. Nah, legenda di Sumatera Barat itu kan Sebuah fiksi ya.
Iya, fairy legenda. tale, Oke, iya, Tapi baik. kalau di dalam Alkitab itu kan kutuk seperti Adam dan Hawa, dia kena kutuk bukan karena Tuhan mengutuk, karena di dalam dosa sendiri, kejatuhan dosa itu sudah ada akibat daripada kutuk itu, sehingga mereka hidup dalam kutuk. Contohnya, mereka kan diberkati Tuhan tuh di Eden. Ya. Semuanya yang mereka kerjakan itu ada hasilnya dan Tuhan memberkati semua usaha mereka di dalam Eden. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kan Tuhan berkata bahwa engkau akan mengerjakannya itu dengan keringat dan peluh dan semuanya itu terkutuk. Mengolah Artinya tanah. ya mengolah dengan susah payah. Artinya ada kesusahan karena kutuk itu. Karena dosa itu kan terpisah dari Tuhan. Iya. Ya, sehingga terpisah dari Tuhan, jadi kayak jauh dari berkat. Kutuk ini sebenarnya kan akhirnya berwujud, ya, Pastor ya, seperti Jadi yang batu, tiang garam di cerita Babel. Oh, istri Lot itu. Ya, istri Lot berubah jadi Babel, itu kan terwujud. Nah, maksud saya yang melatar belakangi terjadinya kutuk itu si iblis atau itu kehendaknya Tuhan, ya itu akibatnya kamu nggak taat, terjadilah seperti itu. Tidak sih, iblis karena tidak mempunyai kuasa ya untuk membuat orang itu menjadi sesuatu. Tidak punya kuasa dia sebetulnya. Aha. Ya kalau jadi di dalam kutuk itu sendiri kayak berkat, kata-kata berkat. Kalau kita mengenal di zaman sekarang itu ada sistem. Jadi sistemnya tuh udah jalan tuh. Itu hukum. Ketika kita mendapatkan berkat, Aha. diberkatilah engkau. Kan Tommy jadi damai sejahtera nih. Oh iya dong. Nah, Ya, ketika selalu. damai sejahtera Oke. jalan, Ah, sistem daripada di dalam berkat ini akan bekerja di dalam dirinya Tommy. ya. Mengerjakan sesuatu dengan giat dan seterusnya, akhirnya keberhasilan yang Tommy dapatkan. Amin. Tapi ketika di dalam terkutuk gitu, waduh aku orang ini bodoh ya, aku ini nggak bisa apa-apa ya. Nah, sistem di dalam kutuk itu yang membuat dia tertekan, nggak bisa apa-apa, membuat dirinya akhirnya nggak bisa melakukan sesuatu dengan sukacita, terhalang karena melihat ketidakberdayaan dirinya, akhirnya menemui kegagalan-kegagalan. Ya. Kutuk Jadi seperti ada kuasa yang bekerja gitu di dalamnya. Gitu. gitu ya. Jadi kutuk bukan iblis. Pastor Guntur bukan iblis ya. Sepakat ya dengan Pastor Gugur. Gimana? Jadi gini loh, nanyain sepakat atau tidak gitu. Iya. Siapa tahu punya pendapat yang lain. Ya. Iya, kalau saya udah Pandangan jadi- yang lain. Jadi kalau gini, kalau sudah kata-kata jadi gini ya. Ya. Jadi gini berarti berbeda. Saya sudah menduga. Jadi boleh dong ya kita berbeda. Jadi Mudah pertama- berbeda supaya menjadi kaya. Ya. Iya, amin, amin. Saya Bagaimana setuju dengan Pastor Guntur? sebutan sistem karena Tuhan setelah menjadikan langit dan bumi dan seisinya itu sudah langsung sistem jalan. Contohnya nih, Termasuk hukum-hukum alam, hukum-hukum dari pasti Tuhan. otomatis. Ya matahari terbit di timur otomatis, Ya. terbenam di barat. Itu Ya. nggak usah dibilang. Mm-mm. Jadi kita nggak usah bilang Tuhan cepatlah bikin malam jadi terang, jadi pagi. Nggak usah ngomong, dia pasti otomatis akan pagi. Karena Sesuai Gitu. Iya, itu sejak otomatis. semula kan Sekali ketika sistem. Tuhan memberkati, jadilah terang. Mm-mm. Jadilah terang ini sampai hari ini, sistem itu sejak itu kan jalan Ya. terus. Ya. Terang ya dia tugasnya yang terang Oke. gitu. Nah, cuma di dalam sistem itu ada pilihan kita. Mhm. Anda mau apa di sistem itu? Anda memilih apa? Gitu. Guys, kamu mau milih apa nih? Mau milih hidup, mau nyaman, senang, banyak duit? Ya pilihlah untuk bekerja rajin, ya kan ya, jangan malas-malas gitu ya. Mau pilih hidup sehat, ya makannya sehat, teratur kan gitu. Tapi jika Anda memilih makan sembarangan, malas, ya bisa nggak kaya? Bisa nggak punya duit? Itu kan pilihan. Nah, sama ketika istri Lot, Tuhan itu nggak ngutuk loh, Tuhan cuma bilang kasih tahu. Anda lari ke gunung sono loh, jangan menoleh ke belakang. Ya. Mhm. Yang milih menoleh ke belakang siapa? Tuhan yang nyuruh atau dia yang memilih? Itu keputusannya istri lo sendiri. Dalam sebuah sistem ada sebuah keputusan. Jangan kita berkata Tuhan itu yang ngirim kita ke neraka loh. Tuhan itu nggak bikin neraka buat kita loh. Enggak. Berarti yang membuat banyak orang nanti terhukum itu pilihan dia. Padahal Tuhan sudah menawarkan. Contohnya nih di Taman Eden. Ini loh pengetahuan baik yang jahat. Ya, ini pohon kehidupan. Ini jangan makan ya. Yang lain boleh kamu. Kan milih itu. Dalam sebuah sistem ada sebuah pilihan. Nah, kita ini harusnya milih yang apa kata Tuhan. Jadi kutuk tidak ada hubungannya dengan iblis, tidak ada dengan setan. Ya, makanya jangan takut tapi kutuk. hubungannya karena tidak taat. Iya, karena pilihan Anda. Karena Anda tidak taat, memilih, ya, karena iya. pilihan yang tidak Jadi taat. kemudian dia ngomong itu kutuk.
Contohnya legenda maling kundang itu tujuannya apa? Supaya anak-anak itu hormat sama ibunya. Ya. Iya kan ya, maka ada kisah itu Ya, seperti ya, itu. ya, menghormati. Dan itu menunjukkan sebuah cara hidup yang baik. Oke. Tapi pakai kisah itu gitu. Kisah kutukan. Jadi kutuk ini seperti hukum alam. Ya, Pastor Bungkus setuju nggak kalau kutuk itu hukum alam? Enggak ya? Atau gimana? Ya karena sistem yang sudah jalan ini. Iya. Ya bisa saja orang berkata hukum alam. Gara-gara sistem, Pastor Kuku bicara tentang sistem, itu ya aku bicaranya tentang hukum alam. Ya, otomatis terjadi kalau kamu tidak berbuat seperti itu. Kalau kamu tidak berbuat baik, kamu akan Menabur mengalami- baik. Ya, Anda menabur baik, Anda menuai baik. Selama hidup di bumi, yaitu hukum tabur tuai pasti ada. itu kutuk ya. Itu Termasuk kutuk ya? Kalau saya nggak pakai kata itu lagi, nggak pakai kata itu, karena memang yang pertama maksudnya nih ya kan, secara real ya, Ya, orang ya. umum bilang itu kutuk kan. Oke, Sementara kita belajar bahwa bukankah Yesus itu telah menanggung segala kutuk dan menjadi kutuk di atas kayu salib. Ya, ya. Baik kutuk Taurat kan gitu kan ada tuh di Taurat, barang Iya. siapa yang ini akan ini dikutuk, barang siapa tidak taat. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau di Bible kan kalau kita mengucapkan itu kena kutuk. Di keturunan ketiga dan keempat di Nah, saya sekarang pengikut Kristus itu masih Keturunan berlaku. ya, bukan hitungan ya. Berlaku nggak ya? Iya, berlaku nggak ya itu sekarang? Sekarang itu berlaku nggak? Zaman anugerah nih. Nah, ini zaman anugerah Ini tadi. Anugerah dan kebenaran. Keduluan berarti. Pastor Guntur nih nembaknya. Tadi Bisa arah saya ketebak, mau ke bisa situ. ketebak. Ya, gimana? Pastor sama Sebetulnya- Pastor Kuku dulu. Ya. sebetulnya kan tidak berubah sih, sama sih. Waktu Tommy dulu ada di kepercayaan yang lama dengan sekarang, zamannya tetap sama, zaman anugerah. Karena zaman anugerah itu dimulai ketika ketika Paulus dipanggil oleh Yesus, itu sudah masa anugerah. Nah itu 2000 tahun lalu. Ya. Lah yang lalu waktu masih di kepercayaan lama tahun berapa kan, lahir tahun berapa? Ya. Yang Sebetulnya sama. kutuk yang berubah adalah understanding kita inilah. Oke. Nah, karena berubahlah akal budimu. Kita sebetulnya orang percaya itu kita sudah di dalam Kristus sih. Oke. Nah cuman ininya yang diubahkan. Kutuknya masih berlaku nggak itu buat Nah sebetulnya kutuknya itu oleh Yesus itu kutuk secara kekal ya, saya? vertikal. Vertikal itu sudah ditanggung Yesus. Cuman apa yang kita alami di bumi secara horizontal itu sebetulnya kita masih bisa mengalami akibat daripada apa yang kita lakukan yang lalu atau kutuk itu. Orang nyuri ayam, diampuni nggak? Diampuni kan dia, diampuni. Tapi kan akibat perbuatannya Tetap kan kena dihukum. pasal. Tetap dihukum. Nah iya kan, Pak, walaupun kena pasal, walaupun dia dibebaskan dari penghukuman di pengadilan, Ya. tapi kan malu kan sama dengan Iya. tetangga kan. Sosial malu. ya? Terus, iya Apa, sosial. tekanan sosial, Sosial kan kena dia. Iya. Oke. Dilihat dulu, maling, tapi jangan bergaul sama dia. Nah kan, Oke. jadi kena gitu. Nah itu kan akibat sebetulnya. Oke. Jadi masih ada akibat tuh secara kehidupan di bumi. Jadi jawabannya kutuknya masih ada atau tidak? Kutuk kalau secara vertikal dihapuskan. Tapi kalau Dihapuskan. secara horizontal kita masih bisa mengalami hukum tabur tuai itu. Yang secara horizontal ini boleh nggak dibilang kutuk? Bisa ya? Iya. Pastor Guntur gimana? Kalau saya langsung tak tip X saja hubungannya itu yang namanya. Karena mau pikir positif aja deh. Ya gitu ya. Jadi Iya. jadi yang hukum itu Sebab banyak orang selalu berpikiran negatif ketika dia bicara kutuk, langsung bercampur konsep dia kepada Kristus sama dunia. Memang itu kalimat yang ada ya di Bible juga ada. Orang banyak juga bilang, bahkan ada yang orang-orang percaya bilang begini, wah apa saya kena kutuk ya Pastor ya? iya, Kalau bisnis tuh gagal terus dah. iya. Bolak-balik seperti itu. Sakit-sakitan Terus terus. dia ngomong begini, iya karena dulu saya gini, disuruh gini. Jadi seluruh kehidupan lama dia bawa di tempat sekarang dan dijadikan alasan, itu dia kena kutuk. Oke, gitu ya. Nah akhirnya saya bilang gini, oh tidak, di dalam Kristus semua kutuk sudah dibebaskan. Sudah Tapi saya belum mendapat jawabannya. soal Kutuknya masih berlaku atau tidak? Jawab. orangnya orang percaya atau tidak. Sudah percaya kan? Kan Oh, sudah iya. bertobat tadi statusnya. Harusnya dengan tegas kita bilang kutuk itu sudah digantikan oleh Yesus, sudah bebas, nggak ada lagi kutuk. Berarti kutuknya udah lepas. Lepas. Bagaimana dengan kutuk turunan? Itu kalau tidak berdoa, tidak dilepaskan, memang tidak lepas ya, Pastor? Oh nggak ada lagi sudah, secara otomatis itu sistem berjalan. Kutuk turunan. Iya. Tapi kok banyak di gereja-gereja, sebentar Pastor Bugo, banyak di gereja-gereja, Masih oh ini khotbah. harus dilepaskan nih, harus dipatahkan, harus diputuskan karena ini adalah kutuk turunan. Kalau enggak dia ya menderita terus dia.
Gimana? Siapa? Pastor Iyalah, Kukuh biasanya gimana? Mindsetnya kan harus Ya, diubah dulu. harus kan, itu aja diputusin sih. dulu nih, kalau enggak kutuknya berjalan terus sampai dia melahirkan keturunannya berikutnya tetap berlaku. Itu bicara Pastor Kukuh gimana? sebetulnya itu bicara mindset ya. Dulu saya juga di situ. Oh ini kutuk dari orang tua ini kalau anak ini kayak gini gitu kan. Oke. Makanya ditanya-tanya ya, orang tuamu Iya. dulu kayak apa? Orang tuamu dulu pernah gini nggak? Orang tua selalu diarahkan ke masa lalu, masa orang tua. Iya. Nanti ada yang bilang gini, saya dulu memang udah diserahkan oleh papa saya ke ini gitu loh. Ya oke dah, itu kisah dia ya. Ya, ya. Tapi ketika dia sudah hidup dalam Kristus, in Christ, kan semua jadi baru. Mhm. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus ya. Perlu nggak doa putus keturunan? Kalau dulu iya kita Putus- gitu. kutuk- Dulu saya kutuk gitu. ini. Perlu ya doa pelepasan Gini, ini. Kalau kutuk itu ya yang tidak berlaku dan sudah diselesaikan Yesus itu sebetulnya adalah penghukuman kekal kita. Jadi secara vertikal kita dengan Tuhan, kita dengan surga. Itu yang dibatalkan dan sudah tidak ada lagi. Tetapi secara horizontal kehidupan kita masih bisa menuai loh akibat dari perbuatan orang tua kita. Hukum Masih tam- bisa. Masih bisa menuai. Coba misalnya, oh ini anaknya si ini ya. Padahal dia anaknya baik gitu, misalnya Iya. anaknya baik. Anak penjahat nih. Oh ini bapaknya gini. Ya. Hati loh. Nanti dia apa? Nurun. Hati-hati loh HP jangan tergeletak sembarangan. Iya, Dan hilang kayak nanti. begitu itu bisa menjadi kutuk tersendiri bagi dia mendengar, aduh, Ya, gara-gara papa. iya benar. Nah, Saya mengerti. Hukum tabur tuai Iya, bahasanya itu. Oke. Jadi perlu nggak doa pelepasan kutuk itu turunan? tergantung daripada iman atau pemahaman daripada si pendetanya, hamba Tuhannya. Jika hamba Tuhannya ini dia tahu grace anugerah, kalau dia tahu yang pertama sudah kamu sudah percaya Yesus ya, sudah kutukmu sudah ditanggung. Tidak perlu berarti doa Untuk mendoakan pelepasan. mungkin hanya untuk confirm saja. Pelepasannya tidak perlu Kalau disebutkan. pelepasan di dalam Kristus Yesus kan sudah in Christ. Ya, Tidak otomatis. perlu dilepaskan. Otomatis sudah Doa dalam hanya anugerah. untuk menguatkan hatinya saja. Oke. Tapi bila pemahamannya yang masih tidak memahami anugerah ini, wah kamu harus doa kelepasan nih, Iya, iya. puasa 3 hari dulu ya. Sepakat, Pastor Guntur. Doa pelepasan sepertinya tidak perlu bagi kita yang ya udah di zaman anugerah. Sepakat Iya, ya? saya sepakat. Terakhir nih, Pastor Guntur. Makanya Ya. harus ngomong dulu, jelaskan kepada dia. Kalau kita bilang langsung dia datang minta dilepaskan, doa pelepasan, kita bilang nggak perlu, lu udah sembuh pulang. Dia pasti kecewa. Makanya kita butuh konseling. Nah, Dijelaskan dulu apa artinya dalam Kristus, yang sebenarnya bahwa Kristus sudah melepaskan kita, jadi tanpa pelepasan Jadi pun maksudnya tidak perlu ya doa pelepasan. maksudnya adalah bahwa dia akhirnya muncul iman, keyakinan dalam hidup dia bahwa Iya. benar-benar Kristus sudah melepaskan dia. Tapi yang paling penting memberitahu dia, meyakinkan dia dengan cara konseling itu bagaimana kalau doa Iya. pelepasan tidak perlu. Sebab kalau nanti kalau terpancing dengan pertanyaanmu nanti ngadu saya sama yang sono. Sononya bilang, loh Oke. ini ngadu ini katanya. Oke, menarik sekali hari ini ya bicara tentang berkat dan kutuk. Ya, Oke. terima kasih hari ini, Pastor. Iya. Nanti ada sudah lanjutannya. kejawab belum? Sudah. Nanti enggak puas jangan di belakang nanti tanya-tanya. Kalau setelah pulang ini, saya cari lagi tuh untuk kasus ini, saya bisa kembali lagi untuk tanya-tanya. Boleh. Oke, terima kasih Pastor Oke. Guntur, Iya. Pastor Kukuh, sehat selalu ya. Iya. Yuk. Kita mengakhiri Puji acara ini program Perlu Dupan. disimpulkan tidak ini? Aku punya kesimpulan ya. saya sudah hampir mau mengakhiri. Nggak apa-apa, ayo kita kasih kesimpulan 1 menit. Ya, Oke. Pastor Kukuh 1 menit kesimpulan Pastor Guntur dulu aja deh. tentang berkat dan kutuk ya Tentang berkat, ya. secara ini ya, secara umum Ya. dan secara ini. Jadi bicara berkat itu bicara Yesus, bicara kehidupan bicara Yesus, bicara segala sesuatu yang baik Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk dan penyakit kita, kelemahan kita, supaya kita menjadi baik, kita menjadi kudus, kita menjadi sempurna, dan itu diberikan dengan limpah dalam anugerahnya kepada kita. Itu tujuan Itu tujuan. Pastor Kukuh. Jadi berkat itu kan dari Tuhan ya. Berkat itu segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun tuntunan Tuhan. Nah, kita secara vertikal tidak ada lagi akibat daripada dosa kesalahan kita selama kita di bumi. Tetapi secara horizontal, berkat itu justru mengubah perilaku kita, mengubah cara mindset kita berpikir, mengubah juga suasana hati kita damai sejahtera. Nah, ketika kita diberkati seperti itu kemudian mengubah kebiasaan kita punya kebiasaan yang baik
Sehingga kita betul-betul bisa menikmati, merasakan, iya aku diberkati. Karena kalau dia masih gagal, masih bisa ngomong, Oke. masih ada kutuk ini. Nah, bisa gitu. Tahu diri ya. Gitu ya. Jadi berkat Tuhan tuh justru bisa akhirnya Iya. mengubah perilaku orang itu. Iya. Jadi yang membuat kita susah bukan Tuhan, pilihan kita sendiri Iya. membuat jadi susah. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Kalau kita taat sama Tuhan, kita pasti Udah yakin Baik, ya. sistemnya jalan. oke, ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Saudara bisa subscribe, like, dan juga kalau ada pertanyaan, saudara bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga kami memiliki nomor hotline yang bisa dihubungi, ada di bawah sini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.